Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Terima kasih kepada Ibu Nisa Nurwahid, SEMM, sebagai dosen pengampu mata kuliah studi kelayakan bisnis, yang sudah membimbing kami pada observasi kali ini. Semoga kita semua berada dalam keadaan sehat. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan tak lupa sholawat serta salam kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami dari kelompok 1 dengan beranggotakan saya, Alif Imadamila, dengan rekan saya yaitu Silva Yunita Kurnia, Astri Sukmawati, Denisa Alfiani, Adha Firdaus, Indri Afifah Sudrajat, dan Leli Nurlaili Awaliyah. Pada hari ini kami akan mempresentasikan hasil observasi kami pada CV Kembar Collection 9. Pertama-tama, saya akan menyampaikan profil perusahaan dari CV Kembar Collection. Nama perusahaan yaitu CV Kembar Collection, alamat usaha berada di Jalan Amarilis, Lengkong Sari, Kecamatan Tawang, Kabupaten Tasikmalaya. Berdiri pada tahun 2020 dan didirikan oleh Ibu Dewi Kania. Pada presentasi kali ini ada 3 pokok bahasan yang akan kami sampaikan. Di antaranya, analisis aspek pasar, analisis aspek teknis, dan analisis aspek manajemen. Untuk mengefektifkan waktu, langsung saja kita masuk pada penyampaian hasil observasi yang akan disampaikan oleh rekan saya. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menyampaikan hasil dari analisis aspek pasar pada CV Kembar Collection 9. Yang pertama ada segmen pasar. Ada target pasar. Target dari CV Kembar Collection 9 ini yaitu remaja dan dewasa muda rentang usia 17 sampai 35 tahun, terdiri dari reseller dan konsumen individu. Bagi reseller, Kembar Collection 9 menawarkan keuntungan tambahan dengan harga khusus dan layanan penempelan label custom, sehingga mereka bisa memasarkan produk dengan merek mereka sendiri. Untuk konsumen individu, produk Kembar Collection 9 menarik bagi mereka yang mencari pakaian yang stylish namun tetap terjangkau. Segmentasi ini sangat jelas dan tepat karena usia target konsumen cenderung aktif di media sosial dan cenderung tertarik pada produk yang mengikuti tren terkini. Selanjutnya ada pertumbuhan pasar. Tren fashion. Pasar berkembang seiring dengan perubahan tren mode. Tren fashion selalu berubah, membuka peluang besar bagi Kembar Collection 9 untuk terus bertumbuh. Setiap minggu, Kembar Collection 9 selalu meluncurkan produk baru. Kemampuan mereka dalam meluncurkan model baru setiap minggu menunjukkan fleksibilitas dan dalam respon kebutuhan pasar dengan cepat. Ini memastikan bahwa Kembar Collection 9 selalu siap memenuhi permintaan pasar. Kemudian ada kebutuhan dan permintaan pasar. Prediksi permintaan. Konsumen saat ini cenderung FOMO terhadap pakaian tren terbaru dan Kembar Collection 9 berhasil memenuhi kebutuhan tersebut dengan selalu memperbarui koleksi mereka. Strategi untuk memprediksi permintaan pasar yaitu dengan menganalisis kecepatan sold out dari setiap peluncuran produk. Misalnya, jika suatu produk habis dalam waktu cepat, maka itu akan menjadi sinyal bahwa akan ada permintaan yang lebih tinggi sehingga mereka dapat dengan segera mungkin meningkatkan produksinya. Respon cepat terhadap permintaan pasar dan peluncuran produk baru setiap minggu memastikan bahwa konsumen selalu menemukan sesuatu yang baru dan relevan dari Kembar Collection 9. Dengan strategi ini, permintaan pasar terhadap produk Kembar Collection 9 tetap tinggi, terutama di kalangan reseller yang mengandalkan produk berkualitas untuk dijual kembali. Selanjutnya ada persaingan.
Kembar Koleksi 9 beroperasi di pasar yang cukup kompetitif, terutama di Tasikmalaya, dengan pasar Pancasila sebagai salah satu pesaing lokal. Namun, Kembar Koleksi 9 mampu memudahkan diri dengan melalui kualitas jahitan yang rapi dan desain produk yang mengikuti tren viral. Selain itu, mereka berani menghadirkan desain yang belum ada di pasaran Tasikmalaya. Meskipun segmentasi pasarnya sempit, namun mereka tetap melakukannya. Ini memberikan mereka keunggulan kompetitif yang dibandingkan dengan pesaing yang menawarkan produk dengan desain yang lebih umum. Selanjutnya ada ancaman persaingan yang tidak sehat. Tantangan terbesar dari persaingan ini berasal dari maklon atau pihak ketiga yang kerap kali meniru desain dan mencuri foto produk mereka. Sekian dari saya, dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan analisis aspek pasar, yaitu ada tren pasar terdiri dari model pakaian. Kembar Collection 9 ini berani mengambil resiko dengan menciptakan viral yang belum ada di pasar. Mereka juga memproduksi edisi terbatas dan pakaian sarimbit untuk keluarga yang menambah variasi produk. Kemudian, ada digital marketing. Kembar Collection 9 memperluas jangkauan pasar tren digital dengan memanfaatkan konten video dan foto secara efektif untuk menarik perhatian audiens di platform digital. Selanjutnya ada distribusi dan akses pasar, terdiri dari distribusi digital. Penjualan online mendominasi 95% dari total pendapatan. Ini menunjukkan bahwa Kembar Collection 9 telah memanfaatkan distribusi digital dengan sangat baik. Platform yang digunakan yaitu Shopee, TikTok, WhatsApp untuk menjangkau konsumen di luar Tasikmalaya. Lalu ada toko fisik. Kehadiran toko fisik ini juga mendukung kepercayaan konsumen yang ingin berbelanja secara offline. Selanjutnya yaitu ada kepuasan dan loyalitas. Terdiri dari kepuasan, kualitas produk yang konsisten, terutama jahitan yang rapi dan model yang selalu mengikuti tren menjadi daya tarik utama bagi pelanggan Kembar Collection 9. Lalu ada loyalitas pelanggan, dipertahankan melalui harga yang kompetitif dan layanan khusus bagi reseller seperti label kostum. Terakhir ada harga pasar, yaitu strategi pasar. Kembar Collection 9 menawarkan harga yang sangat kompetitif. Mereka menetapkan harga sedikit lebih rendah dibandingkan pesaing, terutama bagi reseller untuk menarik lebih banyak pembeli. Sekian dari saya, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan memaparkan hasil analisis aspek teknis pada CV Kembar Collection 9. Yang pertama ada letak lokasi. CV Kembar Collection 9 berlokasi di kompleks perumahan dan memanfaatkan rumah pribadinya sebagai toko pakaian. Dikarenakan perusahaan ini berfokus dalam penjualan online, lokasi di perumahan bukan masalah besar karena akses pelanggan tidak sepenuhnya bergantung pada kunjungan fisik. Penggunaan rumah pribadi sebagai toko fisik memberikan keuntungan dalam mengurangi biaya sewa, yang mana dapat meningkatkan margin keuntungan. Dengan target pasar yang berfokus pada reseller dan pelanggan online, lokasi tersebut masih tetap efektif dalam kegiatan bisnis selama didukung oleh strategi pemasaran digital yang efektif. Hal ini memungkinkan jangkauan pasar yang lebih luas. Lalu selanjutnya di sini ada teknologi produksi. Teknologi mesin yang digunakan oleh CV Kembar Collection 9 diantaranya ada mesin potong, mesin jahit, mesin obras, dan mesin lubang kancing. Mesin-mesin ini merupakan bagian penting dalam proses produksi pakaian yang memungkinkan proses produksi berlangsung lebih cepat, presisi, dan konsisten. Pemanfaatan teknologi mesin ini dapat meningkatkan kapasitas produksi, memungkinkan CV Kembar Collection 9 untuk memenuhi permintaan dalam jumlah besar, terutama bagi para reseller yang membutuhkan stok dalam jumlah besar. Namun, CV Kembar Collection juga perlu mempertimbangkan biaya perawatan dalam penggantian mesin, serta
pelatihan karyawan agar bisa menggunakan mesin secara optimal. Dengan pemilihan mesin yang tepat, CV Kembar Collection 9 dapat bersaing dengan industri fashion dengan menjaga kualitas produk dan efisiensi produksinya. Sekian dari saya. Untuk penjelasan lebih lanjut akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai analisis aspek teknis. Di sini yang selanjutnya ada manajemen persediaan. Untuk manajemen persediaan perusahaan CV Kembar Collection 9 ini, mereka melakukan stok bahan baku seperti kain dan benang ini setiap bulan. Ini menunjukkan bahwa perusahaan ini menerapkan sistem pengelolaan persediaan yang cukup terencana. Pengadaan bahan baku setiap bulan ini membantu dan memastikan kelancaran produksi dan mencegah keterlambatan dalam menyelesaikan pesanan. Selain itu, perusahaan ini juga mengadakan sistem pengadaan darurat, yang dimana ketika terjadinya kekurangan bahan baku, owner ini akan langsung menghubungi supplier. Ini menunjukkan bahwa perusahaan memiliki strategi untuk menangani fluktuasi kebutuhan bahan baku. Selain itu, penggunaan jasa Travel 48 untuk pengiriman yang cepat saat terjadi kekurangan juga menunjukkan strategi dalam menjaga efisiensi operasional. Boleh di next. Yang selanjutnya ada proses produksi. Proses produksi CV Kembar Collection 9 ini yang pertama dimulai dari owner yang memiliki ide, kemudian menyampaikannya kepada desainer dan penjahit. Kemudian desainer dan penjahit melakukan trial and error berdasarkan ide yang dimiliki owner. Kemudian penjahit membuat sampel dan menyerahkannya kepada owner. Setelah itu, owner memeriksa sampel. Jika sampel disetujui, maka akan dilakukan produksi massal. Sekian dari saya, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan melanjutkan mengenai aspek manajemen, yaitu struktur organisasi. Struktur organisasi pada CV Kembar Collection 9 terdiri dari owner, direktur, supervisor, kepala bidang produksi, kepala bidang administrasi, kepala divisi content creator, kepala divisi digital marketing, dan karyawan produksi. Hal ini menunjukkan bahwa adanya pembagian tugas yang jelas dan terorganisir, sehingga perusahaan dapat menjalankan operasional dengan lebih efisien karena setiap fungsi bisnis berupa produksi, administrasi, pemasaran digital, dan pembuatan konten dikelola oleh individu yang memiliki tanggung jawab khusus. Kepala bidang produksi bertanggung jawab untuk memastikan proses produksi berjalan dengan lancar. Sementara kepala bidang administrasi mengelola aspek keuangan dan dokumentasi yang penting untuk menjaga kelangsungan bisnis. Divisi konten kreator dan digital marketing berperan penting dalam mendukung strategi pemasaran online, yang merupakan fokus utama CV Kembar Collection 9. Adanya supervisor yang mengawasi operasional sehari-hari menunjukkan bahwa perusahaan memiliki sistem kontrol yang cukup baik untuk menjaga kualitas dan efisiensi di berbagai departemen. Sekian dari saya, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai analisis aspek manajemen. Yang pertama yaitu visi misi perusahaan. Visinya menjadi supplier utama yang menawarkan harga terjangkau dan produk berkualitas serta mendukung UMKM Indonesia. Untuk misi diantaranya mengimplementasikan manajemen efisien dan berbasis teknologi, membina pengusaha muda melalui pelatihan dan kemitraan strategis, dan yang terakhir yaitu menjadi pasokan bahan baku berkualitas dengan harga kompetitif. Selanjutnya terkait strategi penanganan jika penjualan menurun. Perusahaan Kembar Collection 9 menyikapi penjualan yang sedikit dengan berbagai strategi yang inovatif. Pertama, mereka aktif menawarkan produk kepada reseller-reseller untuk memperluas jangkauan pasar.
Selain itu, Kembar Collection 9 juga mengadakan promosi menarik untuk menarik perhatian konsumen. Mereka tidak ragu untuk menawarkan stok produk yang sudah lama tidak terjual dengan harga yang lebih kompetitif, serta bersaing dalam adu harga dengan perusahaan lain. Perusahaan ini juga turut berpartisipasi dalam event UMKM untuk meningkatkan visibilitas dan memperkenalkan merek kepada masyarakat. Sebagai bentuk pendekatan yang lebih personal, Kembar Collection 9 memberikan gift berupa produk mereka kepada masyarakat, sehingga dapat meningkatkan kesadaran dan minat terhadap produk yang ditawarkan. Sekian dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Sebelumnya, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai analisis aspek manajemen di CV Kembar Collection 9. Yang pertama ada rencana pengembangan sumber daya manusia. Berikut beberapa langkah pengembangan sumber daya manusia yang dilakukan. Yang pertama ada edukasi dan pelatihan. CV Kembar Collection 9 secara rutin mengadakan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan karyawan. Untuk pelatihan spesifik seperti pemasaran, perusahaan bekerja sama dengan agensi eksternal. Pelatihan ini dirancang untuk meningkatkan produktivitas dan efektivitas kerja. Yang kedua ada kegiatan gathering dan liburan. Selain pelatihan, perusahaan mengadakan kegiatan gathering dan liburan bersama. Ini bertujuan untuk mengurangi stres dan mempererat hubungan antar karyawan. Lingkungan kerja yang positif dianggap akan meningkatkan performa. Yang ketiga yaitu pendekatan psikologis. CV Kembar Collection 9 juga menerapkan pendekatan psikologis dalam pengelolaan SDM-nya. Melalui kegiatan rekreasi dan sesi pelatihan pengelolaan stres, karyawan didukung dalam menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Selanjutnya yaitu mengelola risiko bisnis. Untuk mengelola risiko bisnis, terutama terkait produk lama, CV Kembar Collection 9 menerapkan beberapa strategi utama. Seperti perusahaan memantau penjualan produk lama dan menganalisis tren pasar. Jika ada produk yang kurang laku, akan diadakan promosi seperti diskon atau flash sale untuk mempercepat penjualan. Lalu, perusahaan menjaga hubungan baik dengan pemasok untuk memastikan ketersediaan bahan baku sehingga produksi tetap berjalan lancar. CV Kembar Collection 9 juga menawarkan harga fleksibel untuk produk lama sambil tetap menjaga margin keuntungan yang baik. Kemudian perusahaan memperluas pasar melalui berbagai saluran penjualan untuk menjangkau konsumen baru dan meningkatkan penjualan. Sekian pemaparan materi dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Sekian pemaparan hasil observasi kami. Dengan demikian, dapat saya simpulkan bahwa CV Kembar Collection merupakan perusahaan yang memiliki potensi untuk terus berkembang di tengah persaingan industri fashion yang semakin ketat. Dengan kapasitas produksi yang mencapai 80.000 pakaian per tahun dan dukungan teknologi produksi yang modern, CV Kembar Collection mampu menjaga efisiensi serta kualitas produknya. Berfokus pada penjualan online dan adanya toko fisik juga menjadi keunggulan dalam menjangkau berbagai segmen pelanggan, baik reseller maupun customer individu. Dari hasil analisis, berbagai aspek yang dilakukan seperti pasar, teknis, dan manajemen disimpulkan bahwa CV Kembar Collection berada pada posisi yang baik untuk memanfaatkan peluang pasar yang ada. Dengan strategi yang tepat, CV Kembar Collection memiliki potensi untuk memperluas pasar dan meningkatkan kinerja bisnisnya di masa depan. Baiklah, selesai sudah pemaparan hasil observasi kami. Terima kasih kepada Ibu Nisa Nurwahid, SEMM, dan saudari presentator. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.